persiapan kandang, hal yang harus dilakukan adalah kegiatan sanitasi yang meliputi pembersihan lantai, gudang, cooling pad, exhaust fan, tempat makan, dan tempat minum. Sanitasi dilakukan dengan cara membersihkan sisa-sisa pemeliharaan sebelumnya atau kotoran yang ada di dalam kandang. Kemudian menyemprotkan insektisida ke dalam dan keluar kandang. Dan 2 hari sebelum DOC datang, kandang disemprot menggunakan formalin. Nah, selain itu dilakukan juga instalasi peralatan kandang dan penaburan sekam serta pembuatan brooder. Lalu ada perlengkapan kandang. Yang pertama ada butterfly convent. Seperti yang terlihat pada video, berfungsi sebagai kipas ventilasi untuk kandang. Yang kedua ada dosatron atau alat pencampur obat dan filter air. Sistem kerjanya adalah obat dimasukkan dalam ember, kemudian akan disedot ke atas dan dimasukkan ke dalam jalur nipple. Yang ketiga adalah tempat pakan. Tempat pakan seperti pada video memiliki kapasitas untuk 25 ekor ayam. Yang keempat ada tempat minum. Jenis tempat minum yang disarankan adalah nipple dan drip cup. Kedua jenis wadah minum ini lebih menjamin keberhasilan air minum daripada jenis yang lainnya. Kapasitas satu nipple adalah 11 hingga 12 ekor ayam. Yang kelima ada kontrol panel. Fungsinya adalah untuk mengontrol fan dan cooling pad. Yang keenam ada heater yang berfungsi untuk mengeluarkan panas. Sehingga jika kandangnya dirasa terlalu panas, maka heater ini akan mengeluarkan panas yang ada di dalam kandang. Ya, dan yang terakhir ada lighting atau pencahayaan dengan intensitas cahaya 80 hingga 100 lux. Sebelum DOC datang, tentunya perlu dipersiapkan beberapa hal, salah satunya adalah brooder. Suhu brooder harus sudah stabil saat DOC datang, yaitu di angka 32 derajat sampai 35 derajat Celcius. Brooder sendiri memiliki fungsi untuk memberikan keadaan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan anak ayam. Yang selanjutnya ada iklim mikro. Iklim mikro meliputi pengaturan cahaya, suhu, kelembaban, dan ventilasi udara. Ayam parent stock akan tumbuh baik bila diternakan pada temperatur 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 60% hingga 70%. Bangunan kandang harus mempunyai ventilasi yang cukup dan suhu pada siang hari berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Peralatan yang digunakan di kandang umumnya terdiri dari pemanas atau brooder, rangkaian kipas atau exhaust fan, dan atau kombinasi rangkaian kipas dengan rangkaian pendingin atau cooling pad. Untuk 2 hari pertama, anak ayam harus diberikan pencahayaan 23 jam terang dan 1 jam gelap. Setelah 2 hari pertama, pencahayaan dikurangi secara bertahap hingga menjadi konstan 8 jam pencahayaan pada usia 10 hari. Intensitas cahaya antara 80 hingga 100 lux. Chick guard harus diperluas secara bertahap dari umur 3 hari dan harus dilepas sepenuhnya selambat-lambatnya pada umur 10 hari. Kelembaban kandang pada 3 hari pertama adalah antara 10 dan 70%. Suhu dan kelembaban yang optimal sangat penting untuk kesehatan anak ayam, karena anak ayam tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka sendiri dengan baik sampai umur 12 sampai 14 hari. Untuk kepadatan awal, dipersiapkan sekitar 100 ekor DOC per meter persegi, dan seiring berjalannya waktu, tingkat kepadatan akan semakin berkurang. Dimulai dari umur 3-4 hari, kepadatan dikurangi menjadi 75 ekor per meter persegi. Minggu pertama, kepadatan dikurangi menjadi 50 ekor per meter persegi. Minggu kedua, kepadatan dikurangi menjadi 25 ekor per meter persegi, disusul oleh minggu ketiga, keempat, dan seterusnya kepadatan dikurangi menjadi 15 ekor per meter persegi dan 10 ekor per meter persegi. Selanjutnya, ada ciri bibit ayam parent stock yang baik.
Ayam pembibit atau parent stock yang baik memiliki ciri-ciri bulunya bersih, kulitnya terang, matanya besar dan kokoh, dadanya lebar dan padat, bentuk kepalanya besar, dan tubuhnya besar, matanya cerah, dan pertumbuhan bulu dan badannya cepat. Ayam parent stock yang akan diternakan oleh perusahaan peternakan ayam pembibit harus berasal dari induk ayam pembibit yang telah diakui kemurniannya dan keunggulannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang di lokasi di mana ayam parent stock dihasilkan. Pemeliharaan ayam boiler fase starter. Nah, ini ada pemandu namanya Robi Pujiana sebagai technical support. Manajemen pemeliharaan ayam boiler pada fase starter sangatlah penting karena untuk meningkatkan produktivitas ternak. Operator kandang sangatlah penting karena mereka lah yang akan mengatur semuanya. Nah, yuk mari kita ke kandang. Nah, di sini Pak Robi Pujiana menanyakan kepada operator kandang, kegiatan apa aja sih yang sering dilakukan operator kandang pada pemeliharaan fase starter? Nah, ini adalah beberapa kegiatan operator kandang sehari-hari. Yang pertama, pemberian pakan. Nah, yang kedua, membersihkan tempat pakan. Yang ketiga, pembongkaran sekam pada umur 2 minggu. Yang keempat, pemberian obat-obatan. Yang kelima, membersihkan tempat minum minimal 2 kali dalam sehari. Nah, yang keenam, pemberian disinfektan. Nah, di sini kita diperlihatkan ayam fase grower. Ayam-ayam nampak sedang memakan makanannya. Fase grower pada ayam itu biasanya terjadi 22 sampai 34 hari. Pada fase grower ini, fase tengah sebelum mencapai fase finisher. Pada video ini, pakan yang digunakan menggunakan pakan Dragon Feed. Di video ini, pada umur 23, dijelaskan bahwa pakan diganti langsung dengan pakan itu full tanpa campuran. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari video ini. Terima kasih. Pemberian pakan pada parent stock tentunya tidak boleh berlebih karena dikhawatirkan akan mengganggu produksi telur dan daya tetas telur yang dihasilkannya. Jumlah pakan yang diberikan harus sesuai dengan standar dari strain tersebut karena ada korelasi positif bobot badan terhadap ND production dan daya tetas telur. Pemberian pakan pada prinsipnya yaitu yang sangat penting dalam pemberian pakan parent stock adalah mempertahankan keseragaman atau uniformity yang baik dan juga menjaga berat badan parent stock sesuai dengan target pencapaian berat badan. Jumlah pemberian pakan betina pada puncak produksi yaitu 168 gram per ekor per hari. Kandungan nutrisi pada pakan yang diberikan akan berdampak pada produktivitas parent stock. Pemberian air minum harus juga sejalan dengan program pemberian pakan. Jika program pakan yang digunakan yaitu skip a day, maka pemberian air harus dibatasi karena kelebihan konsumsi air minum menyebabkan kotoran sangat basah. Selanjutnya yaitu program sanitasi atau biosecurity pada parent stock merupakan program yang dijalankan di suatu kawasan peternakan atau farm yang bertujuan untuk menjaga terjadinya perpindahan penyebab penyakit menular. Program sanitasi bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, melakukan desinfeksi, melarang atau mencegah lalu larang orang. Ternak yang dipelihara diharapkan dapat terbebas dari infeksi penyakit dan ayam dapat tumbuh dalam kondisi sehat melalui program sanitasi. Program biosecurity dilakukan dengan beberapa tahap dan di tempat yang berbeda, yaitu sanitasi di pintu gerbang dan di sekitar serta di dalam kandang. Pencahayaan pada fase lahir digunakan untuk penerangan sekaligus sebagai perangsang produksi telur. Proses reproduksi maupun ovulasi pada masa lahir sangat dipengaruhi oleh lighting. Program penambahan pencahayaan fase lahir sampai 18 jam diberikan pada awal produksi 5-10% sampai umur 30 minggu karena pada masa tersebut adalah masa puncak produksi sehingga diperlukan feed intake yang baik dan pematangan sistem reproduksi. Selanjutnya produksi telur akan meningkatkan dengan cepat pada bulan pertama produksi dan akan mencapai puncak sekitar umur 7-8 bulan. Kemudian
kemudian secara perlahan akan menurun sampai ayam afkir sekitar umur 18 bulan. Pada umur 5 bulan produksi telur sekitar 10%, sedangkan umur 6 bulan produksinya sekitar 50%, dan akan mencapai puncak produksi sekitar 80% pada umur 7-8 minggu. Pada pemasangan sangkar atau nest ketika ayam memasuki periode bertelur dilakukan pada saat ayam berumur 17-18 minggu. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dini kepada ayam betina untuk bertelurnya. Pemasangan sangkar yang terlambat akan menyebabkan banyak telur tergeletak di lantai. Kemudian satu kotak sangkar berukuran 31 kali 31 kali 31 cm bisa digunakan oleh 4-5 ekor ayam. Namun lebih disarankan hanya 4 ekor ayam agar tidak banyak telur yang pecah. Menjaga agar betina tidak makan dari tempat pakan pejantan. Letakkan tempat pakan pejantan pada tinggi tertentu yang membuat pejantan perlu menjangkau sedikit untuk makan dan menghindari betina untuk meraihnya. Semua tempat pakan pejantan harus stabil dan tidak boleh berayun. Tingginya harus disesuaikan secara teratur dengan mengamati perilaku makan setidaknya 1 kali seminggu hingga umur 30 minggu. Pemotongan jengger pejantan bukan lagi praktik yang direkomendasikan. Jengger yang lengkap atau salah satu bagiannya dipotong membatasi pejantan lebih awal saat produksi. Pemisahan penuh tidak dimulai hingga jengger sudah benar-benar berkembang antara usia 26-27 minggu. Pejantan produktif memiliki jengger berwarna merah, pial, dan lingkar mata yang seragam. Paruh harus membulat tanpa ujung yang tajam yang dapat membahayakan betina atau pejantan yang lainnya. Pejantan dengan kondisi buruk atau menurun ditunjukkan dengan hilangnya warna di sekitar mata. Intervensi manajemen untuk memulihkan pejantan dengan cara memisahkan pejantan dari flock dan menyediakan pakan tambahan untuk beberapa hari. Pejantan yang kehilangan warna pada jengger dan pial harus dikeluarkan dari Proses monitoring dan recording sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas dan keturunan ayam. Hal yang dilakukan yaitu yang pertama adalah identifikasi dan pencatatan ayam. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan nomor identifikasi unik kepada setiap ayam. Catat semua informasi kesehatan ayam, termasuk riwayat vaksin, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya, yang kedua, dilakukan monitoring kesehatan fisik dan berat ayam dengan cara mencatat data reproduksi seperti jumlah telur yang diproduksi dan tingkat kesuburan serta tingkat kelangsungan hidup anak ayam, serta rekam tanggal penetasan telur dan nomor identifikasi anak ayam. Yang ketiga, dilakukan monitoring jenis pakan yang diberikan, mulai dari jadwal pemberian pakan dan asupan air, kemudian mencatat juga asupan nutrisi untuk memastikan ayam menerima nutrisi yang cukup. Keempat, adalah monitoring parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan kandang. Dilakukan pencatatan ukuran dan berat telur serta kualitas kulit telur.